Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, buku Inspired. Fokus kita kali ini ke salah satu, bisa dibilang fondasi banget ya dalam pengembangan produk, yaitu wawancara pelanggan. Nah ini kan disinggung di bab 41 buku itu. Kita mau lihat gimana sih teknik ini jadi kunci penting. Siap ya? Siap-siap. Kalau kita lihat sumber ini emang ada satu pesan yang kerasa kuat banget. Intinya tuh, produk yang hebat itu lahirnya dari pemahaman yang mendalam banget soal penggunanya. Tanpa itu, ya kayaknya susah ya bikin sesuatu yang benar-benar klik gitu. Betul. Penulisnya Marty Kagan itu, kayaknya emang nekenin ini terus ya. Coba kita mulai dari tanggung jawab utama manajer produk deh. Kan di buku ini dibilang, tugas utamanya itu punya pengetahuan mendalam tentang pelanggan. Ini kedengarannya dasar banget ya, tapi kok kayaknya sering banget ya kelewat di lapangan. Gimana tuh? Nah itu pertanyaan bagus. Seringkali ya karena kesibukan sehari-hari atau mungkin proses internal yang udah ada, fokus ke pelanggan ini jadi agak kesamping gitu. Disinilah wawancara pelanggan yang tadi Anda sebut dari bab 41, perannya jadi penting banget. Di buku ini malah digambarin sebagai teknik paling dasar. Saking dasarnya, penulisnya sampai bilang, dia berharap nggak perlu nulisin ini lagi. Tapi ternyata ya harus, karena sepenting itu. Wah, menarik ya. Sesuatu yang paling dasar, tapi malah sering kelewat gitu. Mungkin bisa digali lagi nggak, kenapa sih fundamentalitas ini krusial banget dalam kerangka kerjanya Chogan? Terutama hubungannya sama proses product discovery. Tepat. Wawancara pelanggan ini bisa dibilang jantungnya product discovery. Itu loh proses buat mutusin apa sih yang mau kita bangun. Ingat ya, ini beda sama product delivery yang fokusnya lebih ke gimana ngebangunnya dengan benar. Nah, wawancara ini alat utama di fase discovery. Lebih spesifik lagi, ini kunci buat yang namanya qualitative value testing. Qualitative value testing. Oh, jadi ini bukan sekedar nanya, Anda suka ide ini nggak gitu ya? Jauh lebih dalam dari itu. Sebelum kita capek-capek bikin prototipe atau solusi lengkap gitu ya, wawancara ini bantu kita ngetes premis dasarnya dulu. Bener nggak sih ini dibutuhin? Kayak yang dibilang di buku itu, kita perlu gali. Masalah asli yang dihadapi pengguna tuh apa sih? Terus sekarang mereka ngatasinnya gimana? Apa yang bikin solusi mereka sekarang itu ya kurang oke gitu? Dan yang paling penting, apa yang perlu ada supaya mereka mau pindah ke solusi baru kita? Ini benar-benar soal ngerasain rasa sakit pelanggan, bukan cuma ngelis fitur yang keren-keren aja. Bener banget. Tanpa pemahaman ini, ya risikonya kita bikin sesuatu yang nggak ada yang pakai kan? Gede banget risikonya. Oke. Jadi, mastiin kita nyelesain masalah yang emang penting buat mereka, bukan asumsi kita aja. Nah, ini nyambung ke poin lain nih di buku ini. Soal bikin tim yang ngerasa kayak misionaris, bukan sekedar tentara bayaran. Bisa dijelasin dikit nggak? Maksudnya Kagan pakai perumpamaan itu gimana? Dalam konteks motivasi tim gitu. Dan gimana wawancara pelanggan masuk di situ? Ya, perumpamaan itu kuat banget sih. Tentara bayaran kan kerja ya karena dibayar aja. Jalanin perintah, nggak perlu terlalu mikirin misi besarnya. Nah, kalau misionaris, mereka tuh geraknya karena yakin sama tujuannya, punya misi bikin perubahan. Kagan bilang, tim produk yang hebat itu ya tim misionaris ini. Dan wawancara pelanggan itu salah satu cara paling efektif buat numbuhin semangat misionaris ini. Gitu. Oh gitu. Gimana caranya wawancara bisa ngubah pola pikir tim? Nah, ini yang menarik. Coba bayangin ya, seluruh tim, termasuk mungkin engineer yang biasanya ngelihat kode atau spek aja. Mereka dengar langsung nih, keluhan, frustrasi, atau mungkin harapan dari pelanggan beneran. Bukan cuma baca laporan ringkasan. Itu efeknya beda banget. Ada koneksi emosional yang kebangun. Mereka jadi ngelihat kerjaan mereka bukan cuma tugas teknis, tapi solusi buat masalah manusia nyata. Ini ngebangun empati yang dalam, yang nggak bisa digantiin sama dokumen apapun. Ini fondasi buat bikin produk yang dicintai pelanggan. Kan sering tuh disebut di buku ini, dari awal malah. Bayangin aja engineer dengar langsung betapa susahnya pengguna ngelakuin tugas X, wah motivasinya buat benerin itu pasti beda deh. Kebayang sih dampaknya. Iya. Buku ini juga nyebut soal Customer Discovery Program ya, yang jelas banget bergantung sama akses langsung ke pelanggan. Jadi, wawancara ini kayak benang merah gitu ya, yang nyatuin banyak aspek penting pengembangan produk. Persis. Program kayak gitu, terus banyak teknik discovery lain yang dijelasin Kagan, itu semua numpuknya di satu kemampuan inti, ngobrol dan belajar langsung dari pelanggan. Wawancara itu ya mekanismenya,
Di indeks buku aja dikasih perhatian khusus kan soal berbagai bentuk wawancara, tipsnya gimana. Itu negasin betapa berharganya waktu yang kita pakai buat benar-benar dengerin pelanggan. Ini bukan kerjaan sampingan, tapi inti dari nemuin produk yang pas. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari pembahasan kita soal sumber ini, wawancara pelanggan meskipun kelihatannya simple atau dasar banget ya, itu langkah krusial yang nggak bisa ditawar lah ya, untuk bikin produk yang nggak cuma jalan, tapi juga berhasil dan disukai pengguna. Ini kunci buat ngebuka pemahaman soal kenapanya sebuah produk perlu ada, betul ya? Betul sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat Anda renungkan setelah obrolan kita ini. Kalau kita udah tahu nih betapa fundamental dan kuatnya teknik wawancara pelanggan ini, seperti yang dijelasin di Inspired, kenapa ya, kalau menurut pengamatan Anda, kok banyak banget tim produk yang masih kelihatan susah gitu buat ngelakuinnya secara konsisten dan efektif di kerjaan sehari-hari mereka? Sesuatu buat direnungin lebih lanjut mungkin ya.